Halo para sosmedari yang ada di alam dunia, alam baka, alam barzah, alam gaib, dan di seluruh alam semesta. Bagaimana kabarnya? Udah libur numpang wifi-an sambil ngopi di golodog orang lain? Film sekali ini bergenre horor menceritakan tempat calik alias sopa, yang dimana roh jahat merasuki sopa tersebut hingga melukai dan membunuh orang yang ada di hadapannya. Lah, emang ada meren kalau di dalam perfilman mah. Tanpa berlama-lama takut menyita waktu sidengdang kalian, sediakan sesajen ajak pasangan, mari kita ngacang. Film dimulai dengan memperlihatkan wanita yang sedang menari bernama Francisca. Ini dia parasnya. Tak lama juru talung Tik Bob dan Rosan mengajukan pertanyaan kasus pembunuhan Federico yang tadi ada di opening film yang kakinya digergaji, dan juga dikabarkan dia sempat kena dengan Francisca. Siska dan temannya Maxi kaget mendengar Federico mati. Ia pun cerita kalau Federico cuma teman satu malam dan sudah lama tidak bertemu. Lalu mereka pergi dan Bob mencurigai kalau Siska masih menyembunyikan sesuatu tentang Federico. Berganti pada 3 orang kurir hendak membawa sopa untuk dikirim ke pelanggan. Tiba-tiba iya, jari temannya terjepit hampir patah. Setelah itu Jack, penjaga toko barang antik, dihampiri kurir menanyakan alamat rumah Francisca, tapi Jack tidak tahu dan ia dibawa untuk melihat paket tersebut. Saat Jack memegang sopa, ia mulai ngemat dan masuk ke alam gaib melihat seorang wanita berlari. It must have been the heat. Now, go. The girl Yeah, you can go. Di mobil, Maxi dan Siska lihat TJ, pacarnya Siska, menduduki sofa baru. Right? Yeah. Lalu Siska mengajak TJ mandi, tapi ia menolak karena TJ seorang gay. Kalau menolak matu udah we sama saya mandi basahnya. Malamnya Jack bersama Asanti dan cucunya Maxi sedang membicarakan tokonya yang akan bangkrut. Di sela obrolan, Jack menceritakan hal aneh tadi siang saat ia memegang sopa. Asanti berasumsi kalau Jack sama seperti ayahnya bisa melihat sosok goib. Lalu Jack melihat video tentang penjelasan di buku makhluk mitologi Yahudi, di mana makhluk tersebut jiwa yang penasaran akibat dibunuh dan bisa merasuki berbagai benda atau makhluk hidup lainnya. Efek orang yang pernah bersentuhan dengan dibuk akan mengalami sesak napas, kaki kram, pikiran kacau, hingga uang menipis sebab tidak kerja. Kapan atuh kerjanya? Duduk terus di kamar sambil garuk-garuk seperti saya. Berganti pada Siska yang sedang mandi basah, tiba-tiba iya, Maxi datang memakai topeng. Akhirnya mereka nobar sambil curhat tentang toko kakeknya Maxi yang akan bangkrut karena banyak hutang. You're really talented. Sebelum pulang, Maxi harap Siska tidak memikirkan Federico. Dari atas rumah, sopa baru itu mengintip Maxi saat pulang. Siska pun lanjut rebahan di sopa sampai akhirnya dia terangsang. Tiba-tiba ternyata itu hanya mimpi Siska.
Esoknya Siska terheran-heran lilin dan cemilan tiba-tiba ready. Lalu TJ pulang laju makan kue, tapi anehnya saat mau ngambil lagi, kok sopanya bisa pindah sendiri. Tapi TJ menghiraukannya. For sure. Berganti pada Jack menanyakan tentang makhluk di bug pada ayahnya, namun sang ayah menyarankan agar Jack tidak ikut campur dengan urusan roh di bugs. Di sisi lain, ketika TJ hendak membuat kue, sopa misterius itu sedikit demi sedikit mau membokongnya. Tiba-tiba, terlihat Bob sedang melihat berkas-berkas milik Federico dan blog yang membahas perihal podo tidak pakai L alias perdukunan dengan menggunakan boneka. Setelah itu Siska diinterogasi lagi, namun ia kekeh hanya berteman dengan Federico saja. Saat sedang menyaksikan video, tiba-tiba TJ menghubunginya dan bergegas pulang. Setibanya di rumah Siska, TJ berada di toilet dengan kaki yang berdarah. Malamnya Siska bersama Maxi membicarakan TJ yang sekarang ada di rumah ibunya. Terlihat TJ hendak mengambil obat mendengar suara dari luar. Dibukalah jendela kamarnya, ternyata ada di bugs. Ia pun ngeceak minta tolong. Tapi sayangnya sang ibu tidak mendengar karena telinganya dicocokkan handset. Tiba-tiba berganti lagi pada Siska lihat Cuang Cut alias daleman miliknya berceceran di lantai hingga ia gegilisiran, tapi tak ada yang mencurigakan. Lalu Siska yang lagi rebahan mendengar suara di ruangan tengah. Tiba-tiba ia dengan panik Siska menyuruh Maxi datang ke rumahnya. Tak lama Siska pergi ke rumah Maxi, itu pun dipantau di bugs. Di lain sisi, Jack sedang lihat video tentang iblis di bug yang suka memakan roh manusia dan pindah ke tubuh manusia tersebut. Bersamaan dengan itu roh TJ sedang dimakan oleh di bug hingga mengeluarkan semacam aliran listrik. Jack dan Ashanti mulai ngemat untuk masuk ke alam goib. Saat di alam goib, Jack melihat seorang pria dari kejauhan dan dua wanita, tapi satu wanita bundir. Lalu mereka berencana mencari sopa yang dirasuki oleh iblis di bugs. Paginya ibu TJ hendak membersihkan kamar anaknya, namun apa yang dilihat? Berganti ke Siska merasa ada yang aneh dengan sopa itu. Tiba-tiba Bob memintanya ke kantor polisi. Di luar, ia terhenti oleh Ralphie, cowok yang cinta mati padanya, tapi Siska menolak mentah-mentah dan pergi. Dengan cologognya, Ralphie masuk ke rumah Siska. Setelah melihat rekaman dan foto TJ yang sudah mati, Bob menanyakan ada simbol nama FR di pipi TJ. Dia harap Siska memberikan hipotesis sementara untuk orang yang sanggup melakukan hal seperti ini karena dalam undang-undang pidana tidak ada kasus pembunuhan yang dilakukan makhluk goib. Lalu Siska memilih nama Ralphie. Yep, I think that. Di lain sisi, dengan santainya Ralphie gigilisiran mengambil pakaian milik Siska, tak sadar dirinya diawasi sopa di bug sampai ia melakukan hal tak senonoh. Saat Ralphie sedang asik coli santai, tiba-tiba
Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, share, subrek, dan aktifkan loncengnya. Maaf ya sebelumnya, saya harap para sosmeder yang terhormat, kalau bisa jangan di-skip saat nonton. Barangkali ada kritikan dan masukan dari kalian, dan juga lumayan nambah waktu tonton dan pendapatan buat amunisi. Channel Ningga Films tak akan berkembang tanpa dukungan dari para sosmeder. Lanjut! Terlihat Bob anteng mendengar video Federico diajak Rosan menginap di rumahnya, tapi ia menolaknya. Berganti pada Siska masih takut pulang ke rumahnya dan memilih menginap di kosan Maxi, tapi Maxi harus pergi dulu ke tempat kakeknya. Jack menjelaskan perihal iblis di bug yang merasuki sofa milik Siska, akan tetapi Maxi ngaleos dan menyuruh Ashanti mengawasi kakeknya yang sudah udur. Knew there was something wrong with that. That recliner she bought. Ashanti, I'll go. Setelah itu Maxi yang hendak mengambil laptop di rumah Siska, terlihat Ralphie tergeletak dan seperti ada yang menariknya. Ia pun kaget lihat sofa itu membuang Ralphie ke bawah. Saat Maxi akan pergi, tak sengaja menginjak sesuatu sampai sofa itu mengejarnya. Berganti ke Siska mendengar ada yang memanggil nama Valerie. Tiba-tiba dengan rasa hariwang karena Maxi belum datang, Siska bersama polisi ke rumahnya. Polisi mulai gigilisiran mencari Maxi tapi malah menemukan Ralphie yang sudah tewas. Dari atas, Siska terkejut lihat Ralphie ditambah sofa di bug ada di dekatnya. Kemudian di pesisir pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi, Siska merasakan stres yang luar biasa dan mau bundir, tapi kakek Maxi malah menyuruhnya datang ke rumah. Jadi bunuh dirinya tertunda. Berganti pada Bob menginterogasi Warren Lee, si pembunuh Federico. Lee mengatakan dia hanya disuruh untuk menggergaji kakinya saja, tapi ada sedikit keanehan saat menggergaji, seolah-olah itu bukan Federico. Saat ditanya keberadaan mayatnya, Lee tidak tahu karena setelah kejadian itu ia kabur keluar kota. Di lain sisi, Jack menceritakan tentang asal-usul Dibug pada Siska. Ternyata iblis Dibug adalah seorang manusia bernama Gerard yang melakukan praktek sihir di tahun 1800-an sehingga masyarakat setempat membakarnya. Lalu rohnya bermutasi ke setiap wujud manusia dan lainnya sebelum ia menemukan kekasihnya Valerie yang bunuh diri membeset lehernya sendiri di hadapan Mary yang waktu itu saat Jack ke alam goib. Dan di tahun 1878, arwah Valerie masuk ke dalam tubuh Mary. Sontak Siska tak menyangka Mary nenek buyutnya dirasuki Valerie. Setahu Siska, neneknya mati karena penyakit konengen. Jack juga menceritakan tentang Federico ada persamaan dengan Gerard yang memuhit ilmu sihir, sehingga ia curiga kalau Gerard memasuki mayat Federico yang belum ditemukan. Jack juga berencana membuat sebuah kotak dan menyuruh Siska untuk memasukkan Dibug ke dalam kotak. Setelah itu, Jack mengirim Siska ke alam goib. Di sana terlihat ada sofa Dibug dan sosok Valerie di belakang kaca. Seketika ia menjerit, wajahnya berubah jadi Valerie. Tak lama, Jack merasakan engap karena sudah mengeluarkan semua ilmunya sambil menunjuk ke kotak yang sudah dibuat. Lalu Siska membawanya. Okay.
help. Dengan gercep, Ashanti menyelamatkan Jack yang lagi sekarat. Ternyata Jack beneran kena serangan jantung karena telat minum obat asmanya. Berarti tadi itu bukan nunjuk ke kotak tapi ke obat. Ya elah Siska gak peka banget, kasihan loh, dia udah tua. Berganti, Rosan menemukan rekaman CCTV di komputer milik Ralphie, di mana Ralphie selalu mengintai Siska lewat komputer, tapi Rosan ngahuleng sambil bercakap dalam hati, kenapa Sopa bergerak sendiri. Dengan gercep, ia pergi. Why? Akhirnya Siska pulang. Dengan polosnya dia menyuruh Dibug masuk ke dalam kotak seperti menyuruh hewan yang sudah jinak. Dengan rasa kesal dan sedikit nasting, ia pun membakar Sopa itu. Tiba-tiba Bob melayangkan tembakan dan ternyata Sopa itu adalah Federico yang dirasuki roh Dibugs. Siska yang ingin pipis ngagilisir ke toilet, tapi sayangnya keburu dirowek oleh sosok menyeramkan. Alright, thank you, Inspector. Di lain sisi, Maxi masih selamat langsung menghampiri Siska. I was inside the recliner. Esok malamnya Rosan kaget mendengar Bob Grapi tak ada saat autopsi mayat Federico. Sebenarnya Federico itu sudah mati berminggu-minggu lamanya. Berganti ke Bob Grapi sedang meminum amer yang dituangkan Siska. Ujug-ujug ia terkapar dan roh Dibug masuk ke dalam tubuh Bob. Bersamaan dengan itu Rosan masuk ke rumah Siska. Tiba-tiba ia tewas mengenaskan. I'm home, my love. Tak lama, Maxi datang dan cepat menghubungi ambulan. Ending film memperlihatkan Maxi melihat roh Siska terkurung di dalam Sopa selamanya. Of the beast. Terima kasih para sosmeder yang sudah menyaksikan alur cerita Killer Sopa. Ada sedikit hikmah yang bisa saya ambil, di mana kita selaku manusia harus tetap berhati-hati melakukan suatu hal seperti melakukan ritual pemanggilan jin atau bangsa lelembut, dan juga perbanyaklah dzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari godaan dan rayuan setan. Sekian dari saya, jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya. Apa? Ngacang.